Sejarah Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota Pontianak juga dikenal sebagai Kota Hatulistiwa. Disebut Kota Hatulistiwa sebab bagian utara Kota Pontianak, atau lebih tepatnya daerah Siantan dilalui garis lintang Hatulistiwa. Bahkan di daerah Siantan terdapat Tugu Hatulistiwa sebagai tonggak garis ekuator yang dibangun pada tahun 1928 oleh ahli geografi Belanda. Setiap 2 tahun sekali, terdapat fenomena unik di mana matahari tepat berada di atas kepala sehingga Tugu Khatulistiwa dan benda di sekelilingnya tak memiliki bayangan. Fenomena ini terjadi pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Selain Tugu Khatulistiwa, Kota Pontianak juga dilalui aliran sungai terpanjang di Indonesia yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dahulu, pada tahun 1963 Kota Pontianak menggunakan zona waktu Wita, namun pada tahun 1988 bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Presiden, dua wilayah ini menggunakan zona waktu WIB. Sehingga pada tahun 1988 Kota Pontianak merayakan 2 kali tahun baru yakni pukul 0 waktu Indonesia Tengah, pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan pukul 0 waktu Indonesia Barat. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tanggal 23 Oktober tahun 1771. Berawal dari perjalanan Syarif Abdurrahman Al-Qadri membuka lahan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar untuk dijadikan tempat kekuasaan beliau. Berdirinya Masjid Jami, kini Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Qadariyah yang berada di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur mengukuhkan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Menurut sejarawan Belanda V.J. Vert dalam bukunya Borneo's Westerafdeling, yang isinya sedikit berbeda dengan cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Ditulis dalam bukunya, Belanda memasuki kota Pontianak tahun 1773 dari Batavia. Disebutkan bahwa Syarif Abdurrahman Al-Qadri merupakan anak dari Al-Habib Husin yang meninggalkan kerajaan Mempawah untuk merantau. Dalam perjalanannya, Syarif Abdurrahman Al-Qadri menetap di Banjarmasin dan menikah dengan adik Sultan Banjar Sunan Atta Alam dan berhasil dilantik menjadi seorang pangeran. Menjalankan tugasnya sebagai pangeran, Syarif Abdurrahman berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup uang untuk modal mempersenjatai kapal miliknya yang digunakan untuk melawan penjajahan Belanda. Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif berhasil membajak kapal Belanda, juga kapal Inggris dan Prancis. Dari hasil pembajakan kapal para penjajah inilah Syarif Abdurrahman berhasil mengumpulkan uang dalam jumlah banyak yang akan digunakan beliau untuk membangun pemukiman di percabangan Sungai Kapuas. Yang kini daerah ini dinamakan Pontianak. Pada tahun 1778, Belanda dari Batavia memasuki Pontianak yang dipimpin oleh Willem Ardimpola. Di Pontianak, Belanda disambut baik bahkan bertempat tinggal di seberang kesultanan, kini disebut Tanah Seribu atau Verkende Paal. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan yang berisi bahwa Belanda menginginkan daerah Tanah Seribu sebagai pusat kegiatan bangsa Belanda. Di mana di daerah ini Belanda membuat sistem pemerintahan, daerah kekuasaan yang dipimpin semacam bupati, yang memiliki badan pemerintahan untuk mengelola kekayaan pemerintah dan mengurus pajak. Pada tahun 1946 Pontianak ditetapkan sebagai Staatsgemeente yang dipimpin oleh R. Supadan dan berakhir di tahun 1948, pembentukan Staatsgemeente hanya bersifat sementara. Kemudian di tahun 1949 Kerajaan Pontianak membentuk pemerintahan kota dan wali kota pertama ialah Rohanan Muthalib yang merupakan perempuan pertama yang menjadi wali kota Pontianak. Asal-usul nama Pontianak. Ada beberapa versi yang menceritakan asal-usul nama kota Pontianak. Versi pertama, nama hantu. Banyak cerita menganggap bahwa nama Pontianak berasal dari nama hantu perempuan kuntilanak. Diceritakan bahwa ketika Syarif Abdurrahman bersama rombongan untuk menyisir hutan agar dapat dijadikan tempat pemukiman para rombongan diganggu makhluk astral dari arah hutan. Berada di delta pertemuan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak para rombongan diganggu oleh suara jeritan dan tangisan mengerikan yang datangnya dari arah tengah hutan yang diduga berasal dari makhluk astral kuntilanak.
Banyak anggota rombongan yang merasa ketakutan ingin segera menyelesaikan pekerjaan kemudian pulang. Karena gangguan yang dialami oleh para rombongan, Syarif Abdurrahman merasa bahwa suara-suara itu sangat mengganggu rombongannya dan menghambat pekerjaan. Dengan inisiatifnya, Syarif Abdurrahman membawa meriam ke hutan dan menembakkan meriam tersebut ke arah sumber suara. Dan benar saja, suara-suara mengerikan tersebut berangsur-angsur menghilang sehingga pekerjaan dapat dilakukan dan para rombongan merasa tenang. Namun, ada yang mengatakan bahwa suara mengerikan tersebut berasal dari kumpulan perompak yang bersembunyi di dalam hutan agar tidak diketahui oleh siapapun. Sebab daerah tersebut masih tertutup rimbunnya hutan sehingga akan terasa aman bagi mereka. Konon diceritakan, untuk memilih tempat barunya, Sultan Syarif menggunakan cara unik. Dia menembakkan peluru meriam sambil bertekad, di mana peluru jatuh, di sana akan dibangun kerajaannya. Peluru meriam ternyata mendarat di suatu titik di persimpangan Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Disinilah pertama-tama Sultan Syarif mendirikan Masjid Jami Kesultanan Pontianak. Versi kedua, Ayunan Anak. Kota Pontianak merupakan suku Melayu, yang diceritakan bahwa kota Pontianak berasal dari ayunan anak yang berada di sekitar Masjid Jami yang biasa digunakan oleh anak-anak yang keluarganya atau orang tuanya sedang bekerja. Versi ketiga, Pohon Punti. Pohon punti atau pohon ponti berarti pohon-pohon yang tinggi. Pada zaman itu, Pulau Kalimantan dikenal sebagai kepulauan yang memiliki pohon-pohon tinggi yang besar. Penyebutan pohon ponti ini terbukti dari isi surat antara Husain bin Abdul Rahman al-Aidrus kepada Syarif Yusuf al-Qadri. Versi keempat, Pontian, berawal dari posisi kota Pontianak yang strategis sebagai Pontian yang juga berarti pemberhentian atau tempat singgah. Banyak pelaut ataupun pedagang yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat singgah sementara. Di Malaysia juga terdapat tempat bernama Pontian yang digunakan untuk tempat singgah sementara atau tempat pemberhentian. Versi kelima, Kuntian. Kuntian merupakan pelafalan bahasa Mandarin yang berarti tempat pemberhentian. Logat masyarakat Tionghoa biasanya memberikan penambahan lafal di akhir kalimat atau kata namun tidak mengurangi atau menambah arti dari kalimat yang sebenarnya, sehingga dalam pelafalan Kuntian menjadi Kuntian, nah. Dan sebagian besar orang tua Tionghoa di Pontianak masih menggunakan Kuntian untuk menyebut Pontianak. Versi keenam, Pintu Anak. Pintu Anak yang dimaksud ialah dua anak sungai yakni Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di mana lokasi pertama pemukiman di Pontianak berada di delta Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Keunikan kota Pontianak, banyak penjelasan mengenai sejarah kota Pontianak mulai dari mitos, cerita rakyat, hingga ilmiah. Namun apapun ceritanya tetap saja kota Pontianak menarik untuk dibahas. Banyak keunikan yang dimiliki oleh kota Pontianak seperti berikut. 1. Kota Khatulistiwa. Terletak pada garis lintang 0 derajat bertepatan dengan garis Khatulistiwa membuat iklim di kota Pontianak memiliki iklim tropis dengan curah hujan tinggi pada bulan Mei hingga September. Cuaca yang menguntungkan ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun alam. Seperti curah hujan yang tinggi dapat membuat pepohonan di hutan semakin subur. Sedangkan di mata masyarakat dapat membantu pertanian dan perkebunan mereka. 2. Penghasil lidah buaya raksasa. Siapa yang tak tahu tanaman lidah buaya? Sering kita lihat lidah buaya pada kemasan produk kecantikan seperti sampo atau lulur mandi. Namun tahukah kalian bahwa terdapat lidah buaya raksasa yang dihasilkan oleh kota Pontianak? Seperti namanya, lidah buaya raksasa memiliki ukuran yang sangat besar daripada umumnya. Lidah buaya raksasa ini biasanya digunakan untuk membuat jeli, puding, keripik, minuman dan lain-lain oleh masyarakat sekitar guna menaikkan harga jual. Lidah buaya raksasa sendiri diperdagangkan ke luar pulau. 3. Monumen kulminasi matahari. Kulminasi merupakan fenomena alam berkaitan dengan matahari, di mana matahari berada di atas kepala kita dan membuat bayang-bayang menghilang. Hal seperti ini hanya ada di kota Pontianak yang dilalui garis Khatulistiwa. 4. Dilalui Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Kalimantan bahkan di Indonesia. Sungai Kapuas menjadi sangat penting bagi penduduk sekitar, di mana masih banyak yang menggunakan sungai sebagai tempat melakukan kegiatan sehari-hari serta di bagian hulu sungai dipergunakan sebagai jalur perdagangan. 5. Festival Meriam Karbit. Melihat sejarah bahwa Sultan Syarif Abdurrahman mengusir gangguan makhluk astral menggunakan meriam ketika akan membuka lahan untuk pemukiman.
Masyarakat Pontianak melakukan sebuah festival meriam yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Meriam yang digunakan sangat aman dan mudah dicari, hanya menggunakan sebilah bambu, karbit dan api. Kalian sudah dapat membuat meriam kalian sendiri. 6. Pontianak Kota Bersinar. Letak Pontianak yang dilalui garis matahari, khatulistiwa, membuat cuaca di siang hari sangat panas daripada kota lain di Indonesia. Bahkan di malam hari masih terdapat pantulan cahaya matahari hingga membuat langit berwarna kemerahan. 7. Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin merupakan sebuah bangunan masjid megah yang didedikasikan kepada pejuang muslim yang gugur untuk merebut kemerdekaan. Kota Pontianak didominasi oleh suku Dayak, Melayu dan Tionghoa, di mana ketiga suku yang menetap di Pontianak ini memiliki acara besar entah keagamaan atau adat yang mampu menggait wisatawan dalam maupun luar negeri. Seperti suku Dayak memiliki pesta syukur atas kelimpahan panen yang disebut Gawai, atau masyarakat Tionghoa memiliki pesta Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh dan perayaan sembahyang kubur. Juga terdapat pula lomba dayung hias dan tradisional yang merupakan perlombaan sampan tradisional yang telah dihiasi dan mewakili daerah masing-masing. Atau Festival Budaya Bumi Khatulistiwa yang diadakan 2 tahun sekali, dan yang menarik pada festival ini dirangkaikan juga dengan peristiwa alam yang terjadi di kota Pontianak, yaitu kulminasi matahari. Kulminasi matahari adalah peristiwa saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa atau titik zenit. Hal ini menyebabkan bayangan kita tidak terlihat. Fenomena ini juga ditandai dengan suhu udara yang lebih panas dibandingkan biasanya karena terjadi pada siklus musim kemarau. Jika diperhatikan, sejarah kota Pontianak ini memiliki beberapa versi mulai dari segi mistis, cerita rakyat hingga alamiah. Keunikan yang dimiliki kota Pontianak yang terkenal ialah kota yang dilalui garis lintang, garis khatulistiwa. Terima kasih sudah menonton video ini yang dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kota Pontianak. Jika ada kesalahan atau kritikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu di video yang lain.